Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafriin, NPM 1921910015. Saya dari PNJ 19A. Di sini saya akan memaparkan yaitu konsep pengembangan kurikulum. Konsep pengembangan kurikulum terdiri dari yang pertama ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Lalu yang kedua ada pengembangan kurikulum. Yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang keempat ada artikulasi dan hambatan kurikulum. Dan yang terakhir ada model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama yang saya akan paparkan yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dianutnya. Prinsip itu pada dasarnya merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum tersebut. Yang pertama ada prinsip umum. Ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevansi. Secara umum, istilah relevansi diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Lalu ada prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas ini artinya lentur atau tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak. Dalam kurikulum pengertian itu dimaksudkan kebebasan dalam memilih program-program pendidikan bagi murid dan pengembangan program pendidikan bagi para guru. Lalu ada prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas yaitu keseimbangan. Perkembangan dan proses belajar akan berlangsung secara kesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti-henti. Selanjutnya ada prinsip praktis, yaitu mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dana biayanya juga murah. Lalu ada prinsip efektivitas. Dalam sajian bidang pendidikan, prinsip efektivitas ini dikaitkan dengan efektivitas guru mengajar dan efektivitas para murid belajar. Lalu yang kedua ada prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum meliputi A. Yang pertama ada prinsip perkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan pusat dan arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ada prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Lalu yang ketiga ada prinsip kekenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu apakah metode yang digunakan cocok, apakah dengan metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang bervariasi untuk melayani perbedaan individual siswa. Lalu ada prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Yang kelima ada prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian ini meliputi kegiatan penyusunan alat. Terus penilaian harus mengikuti beberapa prosedur, mulai dari perumusan tujuan umum, menguraikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, dan menuliskan butir-butir tes. Lalu yang kedua yang saya akan paparkan yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum.
dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat terjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga yang saya paparkan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum antara lain sebagai berikut, yaitu perguruan tinggi. Yang pertama, perguruan tinggi. Kurikulum minimal mendapat 2 pengaruh dari perguruan tinggi. Pertama, dari pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Lalu yang kedua ada masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, di mana sekolah tersebut berada. Di sisi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat homogen atau heterogen, masyarakat kota atau desa. Lalu yang keempat yang saya paparkan yaitu artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, dan mengusahakan perluasan kesinambungan kurikulum. Lalu yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu model-model pengembangan kurikulum. Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas kelebihan dan kebaikannya serta kemungkinan pencapaian hasil yang optimal, tetapi juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang dianut serta model konsep pendidikan mana yang digunakan. Sekian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.